warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Animala dengan NIM 442420036 dari Prodi Kimia kelas B. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum kimia organik dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Kadir Kilo, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi simbol-simbol hazard dan bahayanya serta penanganan kecelakaan di laboratorium. Untuk materi yang pertama itu ada simbol-simbol hazard dan bahayanya. Untuk simbol yang pertama itu ada flammable, di mana simbol ini menunjukkan bahwa bahan tersebut mudah terbakar. Yang kedua itu ada dangerous for environment, di mana simbol ini menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga itu ada toxic, di mana simbol ini menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Yang keempat itu ada simbol eksplosif, di mana simbol ini menunjukkan bahwa bahan itu mudah meledak. Yang kelima yaitu ada korosif, di mana simbol ini menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan tubuh. Dan yang keenam itu ada oxidizing, di mana simbol ini mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Selanjutnya materi kedua itu ada penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak resiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan insentif dari dokter. Nah, ada beberapa contoh kecelakaan dalam laboratorium dan penanganannya. Untuk jenis kecelakaan yang pertama itu ada luka bakar, di mana jika penanganannya itu jika luka bakar akibat benda panas olesi dengan salep, livertran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Untuk jenis kecelakaan yang kedua itu ada kulit terkena asam pekat. Penanganannya, jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu. Kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Keringkan dan oles dengan salep livertrans. Contoh kecelakaan yang ketiga itu ada kulit terkena basah kuat. Untuk penanganannya yaitu segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci kembali dengan air. Setelah itu kering, olesi dengan salep livertran. Selanjutnya ada kecelakaan laboratorium itu kulit terkena brom. Penanganannya itu segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Untuk beberapa saat cuci dengan sisa gliserin dengan air dan lesi dengan salep livertran. Nah, selanjutnya ada teknik laboratorium. Untuk beberapa asas keselamatan tercantum sebagai berikut. Yang pertama yaitu hanya percobaan sah yang dapat dilakukan. Walaupun mencoba-coba, suatu yang belum Anda ketahui memang menarik. Hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Yang kedua yaitu jika mencium zat kimia, tipiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga yaitu lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segeralah siram dengan air, lakukan dengan seksama. Yang keempat yaitu jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Selanjutnya itu laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten laboratorium. Selanjutnya, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Selanjutnya, jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Seperti pada gambar ini. 9. Yaitu untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air.
sambil diaduk. Jika tidak, kalori yang dilepaskan terlalu besar dan terikolisasi. Hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. Selanjutnya, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu sebab sepatu jauh lebih aman dibandingkan sendal. Selanjutnya ada kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama, daerah kerja laboratorium harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu memperhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus rapi dalam bekerja. Yang kedua yaitu ada cuci gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Yang ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan buang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas, atau bahkan tak larut dalam bak cuci. Siramlah senyawa mudah larut ke dalam saluran pembuangan dengan banyak air agar tak menimbulkan karat pada pipa. Selanjutnya, beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol bereaksi. Yang pertama, baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya. Selanjutnya, jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Selanjutnya, letakkan botol bereaksi pada raknya dan jangan masukkan pipet penetes atau sudip ke dalam botol bereaksi. Selanjutnya, dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. Kemudian, jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Selanjutnya, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindari golakannya yang dibebaskan tiba-tiba memanaskan yang tinggi. Selanjutnya, gelas piala, labu, dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur tidak untuk dipanaskan. Alat porselin dapat dipanaskan sampai merah membara, tetapi cara terbaik adalah jangan memanaskan tiba-tiba. Selanjutnya ada pembakaran bunsen. Pembakaran bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya, dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Perhatikan kerucut nyala bagian dalam sambil mencampur gas dan udara, kemudian kerucut keluar jika pembakarnya telah sempurna. Selanjutnya ada menangani dan mengukur cairan. Kita dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lain dengan mengarahkannya aliran memakai batang pengaduk. Untuk menghindari kontaminasi pada sumbat, peganglah di antara jemari seperti terlihat pada gambar terdahulu. Untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Jika menggunakan pipet, isaplah cairan dengan bola, isap dan tahan dengan meletakkan ujung jari pada pangkal pipet. Pengukuran volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata Anda sejajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus. Selanjutnya, golakan pembebasan uap secara mendadak karena panas yang terlalu tinggi sering terjadi jika cairan dipanaskan. Hal ini dapat dihindari dengan menaruh benda padat seperti batu didih, pecahan kaca, atau batang pengaduk dalam wadah dan letakkannya nyala langsung di bawah benda-benda ini. Tabung reaksi yang berisi cairan sebaiknya dipanaskan pada sisanya dan diputar terus-menerus untuk mencegah letusan mendadak, seperti pada gambar ini. Selanjutnya ada memindahkan dan menimbang padatan. Terdiri dari beberapa metode. Yang pertama yaitu pemindahan. Padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituangkan dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup dasar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja untuk mencegah kontaminasi.
Cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Gunakanlah sudip yang bersih. Yang kedua itu ada menimbang. Cara menggunakan timbangan analitik. Selalu jaga kebersihan timbangan analitik dan meja timbang. Kuas pembersih telah disediakan untuk membersihkan tumpahan pada timbangan. Jika tidak yakin bahwa timbangan sudah bersih, konsultasi pada penanggung jawab laboratorium dan alat. Selanjutnya ada contoh menggunakan timbangan yang benar. Yang pertama, gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Yang kedua itu gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH, pelet, atau asam kuat. Yang ketiga yaitu gunakan timbangan top loading jika masanya besar atau ditimbang. Dan yang terakhir itu gunakan timbangan analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan yaitu 0,001 gram. Selanjutnya ada menimbang menggunakan timbang top loading. Yang pertama, hidupkan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan kestabilan. Jika perlu, nolkan kembali. Yang kedua itu ada letakkan objek yang akan ditimbang di atas span timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Kemudian catat berat objek yang akan ditimbang. Yang ketiga, jika Anda ingin melakukan tare alas dari objek yang akan ditimbang, letakkan alas objek di atas wadah atau pan timbangan dan tunggu hingga angka yang ditunjukkan oleh layar menjadi stabil. Tekan tombol tare, biarkan layar menunjukkan angka 0,00 gram yang stabil. Letakkan dengan hati-hati objek atau material yang akan ditimbang di atas alas. Tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Angka yang stabil itulah adalah berat objek yang Anda catat. Selanjutnya itu keluarkan objek beserta alasnya dari timbangan dan bersihkan timbangan secara hati-hati dengan kuas yang disediakan. Dan selanjutnya itu biarkan alat menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Selanjutnya itu ada cara menimbang menggunakan timbangan analitik. Yang pertama, duduklah dengan nyaman di bangku yang tersedia di lab. Ini akan membuat Anda memegang kendali saat Anda menggunakan timbangan analitik. Yang kedua, pastikan pintu timbangan analitik tertutup. Yang ketiga, nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nolkan kembali. Yang keempat, buka pintu timbangan analitik. Letakkan objek yang akan ditimbang di atas span timbangan secara hati-hati. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Catat berat objek yang ditimbang. Yang kelima, jika Anda ingin melakukan tare untuk alas yang Anda gunakan untuk menimbang, letakkan alas atau wadah di atas span timbangan, tutup pintu timbangan dan tunggu hingga angka di layar menjadi stabil. Tekan tombol tare, biarkan angka di layar stabil menjadi 0,000 gram. Buka pintu timbangan dan letakkan bahan kimia sedikit demi sedikit hingga mendekati massa bahan kimia yang diinginkan. Tutup pintu timbangan, biarkan layar menunjukkan angka yang stabil. Catat massa atau berat yang muncul di layar timbangan. Selanjutnya, keluarkan objek dari timbangan dan biarkan angka di layar menjadi stabil. Kemudian, bersihkan dengan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan. Dan selanjutnya tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Nah, hal yang perlu kita ketahui dalam menimbang yaitu jangan pernah meletakkan bahan kimia secara langsung di atas span timbangan analitik dan selalu gunakan alat kertas, wadah atau wadah gelas di atas span timbangan. Selanjutnya, jangan pernah menjatuhkan objek ke atas span timbangan. Selalu berhati-hati meletakkan objek di atas span timbangan. Selanjutnya, jangan pernah meletakkan objek panas ke atas span timbangan. Objek yang ditimbang sebelumnya harus bersuhu kamar. Selanjutnya, jangan pernah melebihi kapasitas maksimum timbangan. Selanjutnya, jangan pernah duduk di atas meja timbangan.
Kemudian selanjutnya jangan memindahkan timbangan. Timbangan analitik harus berada pada tempat yang rata horizontal untuk dapat berfungsi sebagai semestinya. Selanjutnya jangan pernah terlalu bersemangat dalam membersihkan pantimbangan. Selalu gunakan kuas yang telah disediakan. Selanjutnya ada pemindahan endapan yang terdiri dari beberapa metode. Metode pertama yaitu ada penyaringan. Metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam dari yang halus sampai kasar dari berbagai mutu. Kertas saring sebelum dimasukkan ke dalam corong, sobeklah ujungnya sedikit dan lemparkan kertas ke dalam corong sampai tepi atasnya tertutup rapat dari udara seperti pada gambar berikut. Selanjutnya alat penyaring dapat ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu di mana endapan di atas kertas dapat dicuci dengan menuangkan cairan kepada endapan tersebut. Selanjutnya, padatan sering pengendapan didasarkan wadah dengan cepat. Dalam hal ini, sebagai besar cairan dapat dituangkan tanpa mengganggu padatan. Cara ini disebut dekantasi. Selanjutnya ada metode pemusingan. Asas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantasi. Pemusingan atau sentrifuge adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya sentrifugal, bukan gaya gravitasi. Baik, itulah sedikit penjelasan materi dari simbol hazard dan cara penanganan kecelakaan laboratorium. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.